Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Saya harap kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, kita masih di materi bab taharah, masih dalam mazhab Hanafi. Sebelumnya kita sudah sampai pada materi ini. Biar kita ulang sekilas dulu materi kita yang sebelumnya. Di bagian pertanyaan lalu apa yang mesti kita lakukan. Untuk itu Allah telah menetapkan syariat bagi yang berhalangan atau tidak sanggup berwudu dan mandi wajib berupa tayamum. Sementara untuk yang tidak sanggup mengerjakan sholat, maka Allah membolehkan mengerjakan sholat dengan duduk atau berbaring atau dalam keadaan yang sanggup dilaksanakan oleh seorang hamba. Yang pantas untuk kita tanyakan dan kita diskusikan adalah hal-hal yang menyangkut hak-hak kita. Adapun yang secara khusus menjadi hak Allah, maka cukup kita menjalankan tanpa perlu menanyakan kenapa, apalagi mendiskusikannya. Hal ini berbeda dengan persoalan-persoalan muamalat atau persoalan-persoalan rumah tangga. Nah, sampai sinilah kita kemarin. Kita ada yang mengajukan kita tidak perlu mendiskusikan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya perlu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Nah, kemudian di slide selanjutnya di sini kedua aspek ini sangat bersinggungan dengan kehidupan kita, sehingga kita berhak mengetahui segala hikmah di balik setiap ketetapan. Demikian pula kita dapat mendiskusikan persoalan-persoalan furu'iyah, cabang. Pendapat ini masuk akal, meskipun beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa setiap masalah syariat memiliki hikmah yang logis dan rasional serta rahasia yang jelas, yang hanya dimengerti oleh mereka yang mengerti dan tidak dapat ditangkap oleh mereka yang tidak sanggup, baik itu dalam masalah ibadah maupun muamalah. Untuk yang pertama telah terjawab bahwa angin yang keluar dari lubang dubur kentut adalah kotor secara fisik. Tidak diragukan bahwa meskipun angin kentut tidak dapat ditangkap oleh penginderaan mata, akan tetapi dapat ditangkap oleh indera penciuman. Sementara mereka yang mengatakan bahwa kentut tidak membatalkan wudhu dan bahwa urin serta tinja hanya wajib dibasuh pada tempatnya saja, sudah barang tentu logika mereka akan mengadopsi pandangan yang menyatakan bahwa seseorang hanya cukup satu kali saja sepanjang hidup untuk berwudhu, dan bahwa tidur bukanlah termasuk membatalkan wudhu. Demikian pula dengan kentut. Mereka tentu juga sejalan untuk menyatakan bahwa urin dan tinja merupakan najis yang bersifat lokal yang hanya terbatas pada tempatnya semata. Pandangan semacam ini jelas-jelas tidak dapat diterima. Pasalnya Allah mensyariatkan wudhu untuk beberapa manfaat yang nyata, baik untuk hal-hal yang dapat diindera atau dapat dilihat maupun untuk hal-hal yang tidak kasat mata dan tidak dapat diindera. Yang dapat diindera misalnya untuk menjaga kebersihan anggota badan yang rawan dan mudah terkena kotoran seperti mulut dan hidung. Sementara manfaat untuk hal-hal yang tidak dapat diindera adalah bahwa melakukan wudhu merupakan bentuk menaati perintah Allah dengan sepenuh hati, sehingga seseorang dapat merasakan kebesaran Allah selama-lamanya. Dengan demikian, orang yang gemar berwudhu akan dapat menahan diri dari melakukan perbuatan maksiat. Tentu saja hal ini menjadi kebaikan dan manfaat bagi manusia baik di dunia maupun kelak di akhirat. Oleh karena itu, pandangan yang mengatakan bahwa wudhu cukup satu kali seumur hidup karena buang air maupun kentut tidak dapat membatalkan wudhu, tentu saja akan menghilangkan manfaat dan faedah dari disyariatkannya wudhu. Untuk sanggahan yang kedua, maka jawaban kami bahwa menganalogikan urin dan tinja dengan air mani bukan analogi yang tepat. Sebaliknya, merupakan analogi yang jelas-jelas tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa air mani keluar dari semua bagian dari tubuh. Hal ini sudah menjadi kesepakatan umum. Selain itu, keluarnya air mani juga memerlukan sejumlah usaha tertentu, yang manakala selepas keluarnya air mani tubuh menjadi lemah. Dengan begitu, maka jelaslah bahwa mandi wajib yang disyariatkan setelah seseorang berjunub dapat memulihkan kebugaran dan mengembalikan beberapa hal yang hilang akibat mengeluarkan air mani. Di samping manfaat
seperti ini, sesungguhnya diwajibkannya melakukan mandi besar setelah seseorang berjunub menggambarkan betapa indahnya syariat Islam. Seorang lelaki tentu tidak bisa lepas dari kaum Hawa, sehingga membersihkan tubuh dari kotoran menjadi kebutuhan wajib. Jika tidak, bisa saja seseorang agak bermalas-malas untuk mandi dan membersihkan diri, sehingga kotoran menumpuk di tubuhnya. Dengan begitu, akan banyak orang yang terganggu oleh aroma tubuhnya yang tidak sedap. Lantas bagaimana air mandi dianalogikan dengan urin dan tinja? Padahal kedua hal terakhir merupakan hal yang biasa terjadi berulang-ulang tanpa memerlukan usaha tertentu. Atas dasar itu, maka kisyaf analogi tersebut tidak dapat diterima dari aspek ranah apapun. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa ibadah harus dilakukan tulus semata-mata sebagai bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah tanpa mempedulikan apapun manfaat yang dapat diperoleh di dunia ini, meskipun sudah pasti manfaat tersebut ada. Nah, itulah akhir dari pembahasan taharah pada mazhab Hanafi. Pada bagian kali ini kita bahas di pembahasan selanjutnya mengenai taharah menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, atau bahkan kalau cukup kita akan menambahkan pembahasan dari Imam Hambali juga. Oke, itu saja pada belajar Islam pada video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.